kembali beribadah kepada Tuhan secara online. Adik-adik sudah siap beribadah? Yuk, saat ini Kak Christine ajak kamu semua untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berterima kasih hari ini kami bisa kembali beribadah secara online. Tuhan berkati jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, sehingga setiap kami yang mengikuti jalannya ibadah, kami boleh diberkati, kami boleh lebih lagi mengenal akan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Saat ini Kak Christine undang kamu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau
pujian kita memuji meninggikan nama Tuhan, kita angkat pujian memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Kita mau memuji karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Dan mau angkat pujian ini ya, memuji Tuhan selalu. Kamu boleh menggerakkan kaki kamu, tangan kamu, badan kamu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik harus suka ya, kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang selalu melindungi kita. Jadi kamu harus percaya kepada Tuhan ya. Yuk kita akan lanjutkan pujian kita. Percaya saja bahwa Tuhan yang memberi kemenangan. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Kita percaya ya kepada Tuhan dan kita akan beroleh kemenangan ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kita. Kita akan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Jadi percaya ya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah penolong kita yang sungguh. Nah, sekarang kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Sudah siap ya untuk dengar firman Tuhan hari ini? Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, seperti Samuel kecil yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita akan pujian ini ya. Mari Tuhan berfirman-lah.
adik-adik, shalom. Saatnya kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan indah ini. Kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, ampuni dosa-dosa kami sehingga kami boleh mengerti dan mentaati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar suatu kisah mengenai Paulus di Malta. Nah, adik-adik yang punya Alkitab bisa membuka di Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Judulnya Paulus di Malta. Tujuan dari kisah ini supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan melindungi. Ya. Nah, kalau adik-adik ada waktu bisa baca-baca di pasal-pasal sebelumnya, Paulus ini sedang menghadap tuduhan dan karena dia memberitakan firman Tuhan, jadi banyak orang-orang yang tidak suka, orang-orang dari agama Yahudi tidak suka dengan Paulus, dan mereka memutuskan supaya Paulus ini menjadi tahanan, akan dihadapkan ke pengadilan yang lain, dan Paulus itu akan berlayar ke Roma. Nah, di tengah perjalanan terjadilah hal berikut, yaitu kapalnya kandas karena banyak angin goyang-goyang ya. Selama 14 hari mereka susah payah mendayung-dayung. Paulus sendiri sebagai tahanan ya, dan banyak orang juga yang ada di sana sebagai tahanan. Dan mereka sudah coba berlayar sana sini 14 hari, bayangin ya, terombang-ambing tanpa suatu kepastian, tidak melihat daratan. Di sana tidak bisa telepon atau memanggil orang lain atau kapal yang lebih besar untuk tarik kapalnya itu nggak bisa. Jadi tidak bisa mencari pertolongan dari yang lain selama 14 hari. Kemudian akhirnya dikatakan mereka itu akhirnya bisa tiba dengan selamat, sekalipun kapalnya pecah-pecah ya. Tapi mereka dilindungi Tuhan dan mereka menemukan suatu daratan. Mereka ada pantai, ada daratan, dan mereka memutuskan untuk mendarat di pantai tersebut. Itu adalah suatu pertolongan Tuhan, bahwa sekalipun terjadi angin, kapalnya hancur ya, Paulus bisa saja mati gitu beserta dengan penumpang kapal yang lain. Tapi di sini Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Paulus ini adalah seorang yang rajin memberitakan firman Tuhan, melayani, dan Tuhan pasti melindungi. Kemudian dikatakan ketika mereka sampai di pantai itu, barulah mereka tahu bahwa itu adalah Pulau Malta. Nah, penduduk Malta itu sangat ramah ya, bukan suatu kebetulan. Tuhan mengizinkan mereka mendarat di pantai di pulau yang penduduknya ramah. Lalu mereka menyalakan api ya di sana, karena bayangin ya 14 hari kena hujan, kena angin, basah, bajunya mungkin tidak ada lagi ya, karena semua barang-barangnya hanyut, makanan juga tidak ada. Jadi yang ada hanya yang dipakai di badannya, dan itu sudah basah. Lalu penduduk di sana sama-sama membawa untuk menyalakan api. Nah, Paulus sendiri juga membantu ya. Dia pungut-pungut kayu-kayu, ranting-ranting untuk dibakar supaya badannya menjadi hangat. Saat itu terjadilah, pada saat Paulus memungut ranting-ranting, meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu ya. Kemudian ular itu menggigit tangannya Paulus, karena Paulus lagi mau taruh kayu, taruh ranting, keluar ada ular langsung menggigit tangannya. Sakit gak? Sakit, aduh ya sakit gitu. Lalu orang-orang melihat, orang ini pasti pembunuh, orang-orang yang lain ya. Iya, soalnya dia udah selamat dari laut, berarti kan sempat kena bencana musibah. Lalu udah mendarat, udah sampai dengan selamat di pantai, tapi digigit ular. Wah, ini pasti kena hukuman Tuhan nih, kata penduduk di sana ya. Tapi Paulus itu dengan santainya, ularnya masih nancep ya di tangannya, lalu Paulus begituin. Jadi mengibaskan ularnya, dan ularnya pun terlempar. Dan sama sekali tidak ada sakit apa-apa, tidak ada luka ya. Biasanya ular kalau menggigit ada racun ya, ada bisa yang beberapa bisa mematikan gitu. Lalu mereka melihat, loh, udah digigit kok Paulusnya nggak kenapa-kenapa ya. Hebat loh. Biasanya kalau digigit ular itu bisa demam-demam, kemudian akhirnya meninggal. Tapi Paulus tidak
tidak apa-apa. Tangannya bekas luka pun tidak bengkak dan dia pun tidak mati, tidak pingsan gitu, sehat-sehat saja. Lalu mereka berkata, "Loh, ini dia dewa ini. Soalnya dia tidak terluka sedikit pun oleh gigitan ular. Bahkan ularnya mati karena dikibasin ke dalam api." Ya, nah suatu pertolongan Tuhan juga itu. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau tersebut. Nama gubernurnya adalah Publius. Dia menyambut Paulus dan orang-orang lainnya dan menjamu dengan ramah selama 3 hari. Boleh tinggal di sana, diberikan makan dan minum, pakaian, dia sangat ramah. Lalu ayah Publius, gubernur tersebut, rupanya sedang sakit, demam, dan disentri, suatu penyakit zaman dulu ya. Lalu Paulus masuk ke kamarnya, dia berdoa untuk ayah Publius supaya Tuhan menyembuhkan dia dan terjadilah bahwa dia menjadi sembuh, mujizat Tuhan. Lalu setelah peristiwa tersebut terdengar oleh yang lain dan orang-orang lain pun juga, orang-orang yang sakit pun juga datang. Orang-orang yang keluarga sakit juga membawa orang-orang anggota keluarga yang sakit untuk bertemu dengan Paulus dan minta disembuhkan. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Paulus tidak bisa tinggal lama di situ selama beberapa hari setelah menyembuhkan ayah Publius, menyembuhkan penduduk sekitar. Kemudian mereka pun berpisah. Tapi saat berpisah, Tuhan masih melindungi ya. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan lewat penduduk tersebut. Misalnya makanan, baju, bekal, kemudian mungkin alas kaki ya, supaya Paulus ini mau melanjutkan perjalanannya ke kota lainnya. Jadi pertolongan Tuhan sungguh banyak ya tadi. Pertama kita membaca tentang angin. Mereka bisa selamat dari angin yang cukup dahsyat, cukup besar, sehingga kapalnya pun hancur, terkandas dan hancur. Bisa selamat di tengah laut. Kemudian mereka bisa mendarat di pulau yang penduduknya ramah. Kemudian masih Tuhan izinkan ada suatu musibah terjadi, digigit, dipatok ular, tapi tidak terjadi apa-apa. Dan Tuhan memberi kesempatan lewat Paulus, orang-orang banyak yang disembuhkan, semua karena kuasa Tuhan. Paulus tidak bilang, "Oh, aku ini dewa, aku hebat ini, aku bisa melawan ular, aku tidak sakit, aku bisa menyembuhkan." Tidak. Tapi Paulus berdoa. Paulus tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, dan Tuhan yang mengatur. Kalau sampai sejauh ini Paulus masih ada, tidak kekurangan suatu apapun, itu semua karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, di kehidupan kita juga sama ya. Tuhan melindungi. Kalau kita lihat ke belakang, masa-masa lalu waktu kita masih kecil, Tuhan selalu menjaga dan melindungi lewat orang tua kita, lewat keluarga besar. Kalau ada yang sudah bersekolah, Tuhan juga melindungi, juga menjaga lewat guru-guru. Dan di gereja ada guru-guru sekolah minggu yang melindungi, yang menjaga, yang mengajarkan, ya. Semuanya Tuhan izinkan. Bukan berarti langit selalu biru, ya, selalu ada pelangi. Terkadang kok kita masih sakit ya, atau mungkin kita kena musibah, ada kesulitan, misalnya ada penyakit-penyakit, ya, kesusahan-kesusahan, misalnya di sekolah atau di rumah. Tapi kita masih sering menjumpai hal itu, sekalipun Tuhan melindungi. Tapi Tuhan mengizinkan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sama seperti Paulus yang diizinkan dia menghadapi berbagai-bagai rintangan, tapi Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita kemanapun kita pergi. Mari kita baca ayat hafalan kita hari ini, Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ya, itu suatu janji Tuhan yang sudah digenapi di dalam masa lalu kita dan akan digenapi sekarang dan yang akan masa mendatang. Tuhan selalu melindungi kita, jadi tidak akan meninggalkan kita sampai
rambut kita menjadi putih dan kita menjadi tua, Tuhan tetap memelihara kita. Jadi kita jangan khawatir, kita terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami bahwa Tuhan selalu melindungi, menyertai, dan tidak akan meninggalkan kami kemanapun kami pergi. Tuhan sudah mengaturnya. Tuhan selalu memberikan rencana yang baik untuk kami. Kami percaya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, atas segala situasi dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memakai kami, Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi kita semua. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa mentransfer melalui rekening yang nanti akan ditampilkan ataupun men-scan QRIS yang akan ditampilkan ya. Kamu boleh minta tolong mama atau papa untuk kamu memberikan persembahan. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan yang kami berikan agar berguna untuk pelayanan kerjaan Tuhan di gereja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus doa, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap memberikan persembahan ya. Kamu boleh minta tolong kepada mama dan papa. Yuk, kita sebelumnya mengangkat pujian ya. Bersyukur, berilah syukur. Saat kau senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, saat kau senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Nah, sekarang waktu kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Nah, Kak Christine mau mengumumkan adik-adik juga bisa mengikuti ibadah secara langsung atau ibadah secara onsite di gereja. Kamu datang ke gereja ya, Bukti Pluit jam 9 pagi. Kamu bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kita bersama-sama beribadah ya secara onsite di gereja ya. Artisin undang kamu semua untuk kamu datang ke gereja. Tapi ingat, ketika kamu datang ke gereja harus tetap melaksanakan prokes yang berlaku ya. Pakai masker ya, jangan lupa mencuci tangan. Kalau adik-adik di rumah lagi sakit, jangan pergi ke gereja dulu. Kamu bisa mengikuti ibadah secara online ya. Kita mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Yuk sama-sama kita mau mengangkat pujian dan memuji kebesaran.
kasih Tuhan telah memimpin kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya berkat Tuhan boleh memenuhi setiap kami. Kiranya kasih Tuhan boleh melingkupi setiap kami, menolong dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jumpa lagi adik-adik